Halo, selamat sore. Masih dalam rangka musim corona. Sebentar kita nunggu koneksi dengan Ismet. Halo Astri, Mandau, Ce, Pustaka Lana Library. Apa kabar kalian di sore hari ini? Kita coba invite. Apakah suara saya terdengar? Cir. Apa kabar, Cik? Emang Ini kabar baik sekali. tidak bawa tomahawk, tapi bawanya palu. Iya dong, diberkati dulu. Hari salamnya, dia gimana? Dia tuh Kumaha aing? gerak tangannya, gimana gerak tangannya? Jabat tangannya. Iya, pemberkatan. Detik kameran. Selamat sore guys, teman-teman. Assalamualaikum di hari Selasa kembali bersama tetangga di Braga, masih dalam rangka musim corona. Kita online program BCDF mengajak untuk berbincang talk show dengan narasumber yang random, dan kali ini kita adakan Indiannya South. Nanti kita bincang-bincang sebelumnya Braga nomor 3 diinformasikan dulu BCDF sudah buka kembali di sana ada kafe, ada aktivitas, dan aktivitas masih bisa dilakukan. Kafe berbagai menu, super namanya itu adalah kopi, makan siang, berbagai Instagram. Kalau mau online dulu. Sekarang kita langsung ke tetangga di Braga bersama Chief Hawkeye alias Kang Izek, dosen ini. Ini kita cerita dulu ya profil beliau ini hubungannya dengan saya seperti apa. Jadi kami satu kampus, sendiri sama-sama jurusan jurnalistik. Tapi angkatannya saya jauh di bawah beliau ini. Dia angkatan Orde Baru, kakak saya. Saya angkatan Lain seangkatan, Nah, jadi pernah sih bertemu di kampus beberapa kali di acara-acara pameran, berbincang, segala macam lah. Beliau ini Itu jelas, saudara, suaranya kedengeran nggak? Kedengeran suaranya? Belum.
Adanya suaranya tuh. Halo, Ing. Jelas tuh, Ing. Suara suara orang jelas tuh. Wah, mana nggak jelas. Yuk, kedengeran. Beliau ini baru menyelesaikan program doktoralnya S3 di ITB juga. Jadi profesi sekarang sebagai dosen di Maranatha, entah menjabat apa persisnya di sana secara administratif. Dan kita nanti simak bagaimana sejarah dari halo. Sorry, bisa dahulu. Maaf, kembali lagi ya. Kita di sini bersama tetangga di Braga. Faktor jaringan seperti biasa jadi kendala utama. Kita coba pakai earphone. Jadi ada Goreng koneksinya nya. Ayeuna aya henteu. Suara mana mah kadang ada. Beliau ini dosen mat. Ya, ya. Ngancan muncul gambarna. Halo semua. Terima kasih yang telah hadir mampir. Kita terputus dari Chief Hawkeye. Mungkin koneksi terkendala karena hujan. Bisa jadi hujan gerimis ini di daerah Cikutra, Cukangkewung, Ngawiligar. Chief ini entah dia di mana domisilinya, jangan-jangan lagi di gunung. Halo Kang Undang, Mbak Sylvia, Sis Little and Isyana, apa kabar? Kita coba jalin koneksi dengan narasumber. Chief Hawkeye. Kita tunggu. Oh, ini dia. Oke. Go live with Izzy Hawkeye. Welcome back. Our Indian chief from Amerika. Dulu ini dia preman kampus. Rambutnya gondrong. Sampai sekarang gondrong. Setelahnya makin lama makin menjadi Indian. Segala macam aksesoris dikumpulin. Tapi bukan sekedar Indian deh sebenarnya. Men kadangnya tuh dia bukan sekedar preman, tapi akademisi. Jadi dosen yang cukup senior di kampus Seni Rupa Maranatha. Sudah ditani, utamanya di jurusan seni. Sisanya dia menangani mungkin riset atau proyek atau yang lain. Kita coba cari tahu lebih jauh dengan berbincang bersamanya.
suaranya agak kurang nyaman pakai earphone karena saya kurang bisa dengar apa yang Nah, ini bisa. oke. Halo, Miing, Ya. Miing, di kopi Miing. Ada nggak? Nah, baru muncul bersama Bapak Ismet, aslinya namanya Ismet. Ismet siapa nggak tahu, dia misterius, Indian, pokoknya mah dari gunung, dari hutan, nyebrang beratus-ratus tahun yang lalu dari benua Amerika sampai Masuk lagi. ke Indonesia sekarang. Halo yang sudah datang, terima kasih waktunya, kuotanya, jaringannya. Ini akademisi, beliau ini juga seorang seniman, dikenal dengan karyanya terutama lukis yang menggambarkan makhluk-makhluk terpaling monster, jadi setan, jin, katanya sih dari mitologi rambut menjadi yang disusun dari akhir. Ini yang konsisten dia tekuni bertahun-tahun dari zaman S2, Halo, S3, suara tidak jelas. akademisinya dia tapaki semua, Koneksi. meninggalkan jejak-jejak berupa karya-karya serupa nih monster itu tadi. Oke, aku ngomong, aduh. Bagi yang baru ikut di Tetangga di Braga kali ini, khususnya karena kita mengundang seorang Indian, jadi ada salam kebersamaan, salam Indian. Caranya mendengarkan diri, suarakan dan ditepuklah mulut Anda oleh telapak tangan, khususnya bagian buku jari dari pangkal sampai atas, seperti ini contohnya. Ayo ngasih sorangan lah, baik. Ini ada, mati ya teh, Max juga bro. Chief Ize left nampaknya karena jaringan. Itu di mana sih si Ismet teh? Jaringan namanya butut kia. Kita coba jalin kembali hubungan dengan Chief Hawkeye, seorang turunan Native American yang tersesat di Pulau Jawa dan mengadu nasib di Bandung menjadi akademisi dan seniman sekaligus family man. Ismet, ya sebisa euy. Aya kieu jeung seniman mah sok sararese. Dek ngobrol santai teh jadi berada gurih. Nui Dudul, halo. Yuki Anca Isa, akun-akun yang telah mampir, Safa dan Patricia, terima kasih semua telah mampir, walau sedikitan, kita mah kalau santai lah, kalem.
Ismet mana? Izai, Izai, Izai. Jadi dulu di kampus itu kami kiranya anak-anak nakal di sekolahan sebelumnya yang berhasil terhimpun di satu ruang yang namanya Sekolah Seni Rupa Cap Gajah Depan. Berbagai strata sosial berkumpul di sana dari berbagai latar belakang, keluarga, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Dan salah satunya ada bocah turunan Indian yang kemudian mereka berkelompok, membangun kelompok sendiri, menghimpun teman-teman untuk ngedabrul bersama dan mewujudkan dabrulnya itu menjadi konsep karya dan direalisasikan dalam karya-karya. Berikut dengan pamerannya. Kita sambung kembali dengan Chief Ismet. Halo, halo. Halo, Ing. Ada bro siapa tadi saja ini. Hai, koneksinya goreng. Dan gitu, rudet. Pertama di sini udah era milenial, Bray. Pakai medsos, kuota, langganan wifi. Cuma ini Ulangi. Ya, kurang tadi ngeceritakan. Kamu tidak ada. Kudu diceritakan berarti. Tentang latar belakang sedikit namun sejauh ini orang nyaho. Sebenarnya masa depan masa depan. Latar belakang kita bisa bikin ke ayah di Bandung, sekolah di sini, terus berarti Indiana. Kumaha mimitina gitu nya. Itu bahasa Sunda, bahasa Inggris atau kumaha? Bahasa Indonesia lah nya. Sambur. Bahasa Indonesia nya. Karunya batur bisa teka hartieun. Kala babacaan heula. Oh, passion. Ya IPK apa? IPK. Bacaan heula. Ngalah diberkati. Kait Sengko yang agung. Jadi saya itu dulu lulus SMA tuh langsung ke Jogja ya. Tanpa tujuan gitu. Tapi niatnya adalah sekolah seni rupa. Kadang ing? Ya. Jadi saya tahun 94 itu ke Jogja selama 3 tahun lah. 3 tahun di sana belajar melukis lah gitu. Belajar seni rupa. Nah, lalu mau daftar isi Yogyakarta gak lulus ya. Terus saya salah milihnya teh desain grafis dulu. Kan cocok pisannya, ternyata cocok nanti masuk lukis gitu. Lalu 96 itu pulang lagi ke Bandung. Nah di Bandung baru masuk ITB tahun 97. Jurusan seni lukis, jurusan seni lukis. Kalau darah Indian mah udah ada dari lahir kan. Bapak orang Indian asli, 16% lah dari suku Sioux ya, Oglala. Turunan langsung dari Sitting Bull. Iya mah benernya. Asli ya. Nah, terus di seni rupa itulah saya mulai bergaul di seni rupa. Banyak teman-teman juga tuh yang suka western gitu ya. Indian, ada teman saya yang suka Indian juga. Banyak lah pokoknya di seni rupa tuh menemukan teman-teman gitu, satu interest gitu. Nah, di situ saya mulai berkarir di dunia seni rupa. Tahun 97, 98 sampai tahun 2000 itu mulai berprestasi di dunia seni rupa ya. Terutama pas tahun 2000 itu mewakili Indonesia sama teman-teman di painting competition yang artis ya di Seoul, Korea Selatan. Itu bareng teman saya Kunyuk sama siapa waktu itu, Rianto ya, anak patung.
Udah. Iya. Tahun 2000. Tahun 2000. Ini enggak asup tahun sabra. Oh, di 2000 hiji. Ini ngora kene. Ingat kalau berarti. Nah, di seni rupa mulai berkarir dengan teman-teman, kami membentuk kelompok Ambari itu, Ambari BA. Karena punya kesenangan yang sama dulu ya. Kuma? Dari mana tuh? Ambari itu diambil. Jadi dulu tuh kita seneng anak-anak tahun 80-an kan, pasti seneng lah dengan film Boneka Si Unyil gitu. Film Boneka Si Unyil. Nah, tokoh film Boneka Si Unyil yang paling favorit itu kita si tokoh orang gila itu ya kan. Anu sama wae teh. Di mana anakku, di mana istriku, tah eta edan pisan gitu dulu tuh. Pasti ditungguin gitu. Serial Si Unyil yang ada tokoh itunya keluar gitu. Tokoh itu sama tokoh si Bejo si ini teh penjahat Unyil teh yang pakai baju belang-belang, ternyata tokoh paling favorit lah gitu. Dulu tuh. Sama kakek misterius teh kan. Tokoh lain mah standar dianggap. Tah, nu gelo ieu teh di opening credit nanti kan begitu datang, nah, terus ada teks Ambari BA. Nah, dulu waktu kecil teh disangka nu gelo itu teh ngaranna Ambari BA gitu. Gelo itu ngaranna Ambari BA gitu. Terus melekat itu sampai dewasa ya. Pas ketemu dengan teman-teman ternyata sama gitu dulu. Zaman kecil tuh nganggap bahwa orang gila itu namanya Ambari BA. Jadilah itu dijadikan nama grup gitu, bahwa kita nih harus meniru konsep filosofis orang-orang gila gitu ya. Hidup sendiri tanpa ketergantungan, out of the box gitu ya. Mengekspresikan diri tiap hari gitu. Tah gitu. Jadi seniman tuh harus seperti itu gitu. Saya juga sebenarnya nggak mau, bukan nggak mau jadi nugelo teh gitu. Kan hoream belum panganaing, kemana-mana ke dulu. Terus mulungan benda-benda terpenting gitu kan hoream gitu. Makanya sekolah gitu. Iya, kalau misalnya terus dari situ mulai tahun 2002 saya lulus S1. Oke, tahun 2002 saya lulus S1, itu langsung ya itulah berkiprah gitu ya kesenian selama 4 tahun kurang lebih. Anjing, anjing. Oke, putus. Ismet, putus. Chief Hawkeye harus ngaji dan api unggun lagi. Tapi jangan merah, kita coba untuk bangun kembali. Bangun kembali hubungan dengan Ismet. Halo, ada Gunawan, Tina, Rizka Sumirat, Afif, Maula Fauzi, Hari Supe telah bergabung bersama di sini berteduh menunggu hujan di luar sambil mengedabrul bersama seorang turunan Indian yang aslinya namanya Ismet. Halo, boleh. Coba ya, sebentar. Kita tutup dulu, nanti kita live lagi. Ya, jangan kemana-mana. Tetap
Halo. Join. Oke, Hampura, HP Patum. Ada Oh kendala gitu, tidak? palingan. Tadi menarik sih, ada latar belakang historical yang membuat Bandung ini punya perwatakan yang khusus dibandingkan bandingannya adalah kota Jogja. Dari ranah sekolah seni yang kemudian di situ melebar menjadi satu ekosistem sendiri. Tapi kemudian Chief Hawkeye ini yang dengan klaimnya itu Ambari BA, bagaimana mensiasati situasi ini atau punya sepak terjang apa sih gitu untuk akhirnya memperjuangkan ideologi seni ataupun desain gitu secara umum. Ya, jadi harus punya komitmen ya. Pertama itu. Punya komitmen. Ya, jadi kita udah bisa membaca pemetaan medan sosial seni rupa di Bandung seperti apa. Dan kalau kita terbawa arus itu, ya itu nggak ada gunanya sebenarnya. Kita harus melawan arus itu. Atau kita membuat arus baru, kan itu. Pilihan Ambari adalah membuat arus baru. Kita tidak melawan arus. Silahkan para politikus seni rupa itu berbincang gitu ya. Berseteru, berdebat gitu. Memperebutkan apapun gitu. Kita tidak akan pernah ikut-ikutan. Kita punya visi misi tersendiri, kita punya arus sendiri. Nah, arus ini mungkin sekarang masih kecil. Kalau diibaratkan masih cuman saat ini harus akan besar gitu. Bahkan mungkin akan membanjiri medan sosial seni rupa. Jadi siasat kami adalah kita tidak ikut-ikutan berpolitik, ikut-ikutan berebut wacana gitu ya di Bandung ini. Kita punya wacana sendiri, kita punya arus sendiri. Kita tidak akan menentang arus mana. Terus bersama Chief. Oke, tadi sempat terdengar sih bagaimana Ambari BA menjadi salah satu cara. Ya, betul. Jadi tadi sempat terdengar informasi bahwa Ambari BA menjadi salah satu. Halo? Ya, halo. Testing. Aman. Sip. Terdengar. Jelas. Terdengar jelas. Ya. Tadi sempat terdengar bahwa Ambari BA menjadi salah satu cara untuk memperjuangkan katakanlah ideologi seni ya, idealisme seni untuk merespon situasi yang menjadi zaman saat ini. Sepak terjang yang berikutnya sedang digagas atau yang dijajaki itu apa aja? Apakah pameran atau apa? Oh iya. Yang paling dekat kita akan melakukan pameran amal deh. Jadi kita tahu sendirilah sekarang kondisi kita secara biologis maupun mental gitu, psikis, kita sedang berangus gitu ya, dikungkung, dipenjara oleh kondisi wabah pandemi ini gitu. Nah ini semua merasakannya pasti saya pikir. Tapi kan ada yang terkena dampak hebat gitu sampai ke wilayah kesehatan gitu. Ada yang kena dampak sehat hanya di wilayah pemikiran atau kondisi psikis gitu, kejiwaan. Nah kita berinisiatif untuk mengadakan pameran. Tujuan pameran ini adalah kita menjual karya dan karyanya itu nanti
hasil penjualannya didonasikan untuk para masyarakat yang terkena dampak wabah ini gitu. Oke. Nah, tujuan ini adalah memang donasi sepenuhnya gitu. Jadi kita membuat karya khusus, lalu dipamerkan secara virtual. Kita mengundang para kolektor, para pencinta seni untuk berpartisipasi dengan membeli karya kami gitu. Lalu uangnya akan kita donasikan seluruhnya gitu. Nah, ini proyek Ambari. Kita tidak punya maksud menyaingi apapun atau kegiatan apapun, tapi ini murni inisiatif Ambari sebagai bentuk kepedulian aja sama responsibility, pertanggungjawaban kita kelompok seniman untuk melakukan hal yang positif lah. Intinya seperti itu, Ing. Oke, ada dokumentasi live nggak yang bisa kita simak gitu dari proyek pameran ini? Kita ada di medsos Instagram, kita juga punya website theambarians.com. Wih, kita juga punya edan serius satu kan. Memang tampilan mah Garelo, tapi kan kita serius. Ini geraan soalnya, geraan. Ya. Ada berapa seniman aja sih si Ambari BA itu? Ambari inti itu sebenarnya cuma ada awalnya kan 7 orang ya. Lalu itu awalnya dari anak seni lukis angkatan 97 ITB. Ambari itu jumlahnya 10 orang, satu angkatan itu. Tapi yang digabung di Ambari itu 6 orang, kan 4 orang tidak bergabung. Nah, dari 6 orang ini yang masih aktif berkarya tinggal 5 orang gitu. Tinggal yang nanti ikut pameran. Lalu nanti ikut pameran itu Ambari plus simpatisan. Jadi Ambari dan para simpatisan itu lebih banyak lagi, mungkin sekitar 18 orang. Edan. 18 orang itu campur. Jadi ada angkatan atas kita gitu ya, kakak tingkat dari studio lain, dari patung, dari grafis, lalu ada dari teman-teman kita dari Stisi, lalu teman-teman kita dari Unpar pada ikutan. Jadi tujuan kita kan memang menghimpun donasi ya sebanyak-banyaknya, sehingga kita rekrutmen sebanyak-banyaknya juga yang mau gabung gitu. Ini tidak biasa. Ini akan dibuka tanggal 25 Juli ini, hari Sabtu ini. Oh, secara virtual atau acara virtual terbuka gitu? Ya, itu dibuka secara virtual, nanti posternya juga di-share ke teman-teman ya semua. Jadi tinggal join aja itu, pakai Zoom meeting, tinggal join aja, ada password sama ID-nya, itu tinggal join, nah kita langsung melihat. Mungkin di hari pembukaan itu bisa langsung transaksi kalau memang ada yang berminat untuk berdonasi gitu. Karyanya bagus-bagus, dijamin. Karya saya ada termasuk, Ing. Bisa Ing mau koleksi karya saya? Wah, ngeri. Sila ya juri di mah. Ngoleksi motor wae atau ngoleksi karya. Oke. Itu tapi ya informasinya adalah bahwa karya yang dijual itu tidak lebih dari 1 juta harganya, dan itu rata-rata seniman memberikan harga 1/10 dari harga aslinya. Rata-rata memberikan harga cuma 1/10 dari harga aslinya gitu. Jadi mun harganya 1 juta berarti dijual cuma 100.000 itu. Silahkan gitu ya. Bukan murah ya, bukan murah, tapi ini donasi konteksnya gitu. Donasi ya. Donasi. Ya. Setelah pameran nanti itu ada sepak terjang apa lagi yang kira-kira menjadi jurus-jurus bagi Ambari BA ini? Itu tadi sudah saya bilang bahwa Ambari sekarang bukan lagi sebagai hanya sekedar komuni gitu ya, atau kelompok atau komunitas, tapi harus menjadi sebuah gerakan atau dobrakan, pemberontakan dalam konteks positif gitu ya. Kedepan kita mungkin akan meng-hire atau mendirect seseorang menjadi seniman karena selama ini karyanya banyak tapi tidak sempat dipamerkan misalnya gitu. Kita hire mereka untuk pameran tunggal misalnya, kita fasilitasi, kenapa enggak gitu. Jadi kita tidak ikutan pameran tapi ya jadi kayak event organizer lah gitu. Atau ke depan kita juga punya link di luar negeri masing-masing gitu ya. Kita bisa melakukan pameran di tingkat internasional. Itu udah kita jadwalkan sebenarnya. Memang terhambat dengan wabah pandemi ini sehingga jadi mundur gitu. Harusnya tahun ini kita ke Jepang. Wah, anjir, keren. Oke, sumbang sih lainnya ya dari kelompok. Ini
tersentak di Bandung saja atau gimana nih si kelompok Amerika ini? Atau Apanya? multi Domisilinya? ya home base-nya Oh, home base bisa di Bandung. berarti Home bisa base-nya dibilang Bandung. salah satu Ini karya adalah di Kota Bandung. betul. Jadi Ambari itu satu-satunya kelompok seniman muda waktu itu ya, yang berlatar akademik, yang membuat kelompok gitu. Nah, saya pernah ngobrol dengan beberapa dosen saya yang di ITB, yang memang membaca art history gitu ya, dengan Bapak Rizky Jailani, Bapak Rikrik gitu. Mereka sepakat memang baru Ambari itu yang membuat kelompok dengan latar belakang akademik. Sebelumnya kan memang ada kelompok-kelompok tapi berbeda konteksnya gitu. Berbeda konteksnya. Nah, sementara di yang apa namanya yang muncul di tahun 98 itu, waktu itu 98 ya kita mulai muncul itu. Yaitu baru Ambari memang di Bandung itu. Ambari itu produk Bandung asli. Meskipun patut berbangga hati kita. Berbangga hati. Makanya bisa sebenarnya Bandung itu menyamakan visi misi, menyamakan paradigma, menyamakan pola pikir gitu, menyamakan volume level spiritual gitu ya, menjadi sebuah konteks komuni atau komunitas. Bisa sebenarnya, sangat bisa, potensinya tuh tinggi banget gitu. Cuman masih banyak juga yang masih mengusung ego pribadi gitu, individualismenya masih dikukut gitu, masih diingu gitu, tidak mau terbuka gitu ya, close minded. Nah, itu rada susah memang mengajaknya gitu, itu rada susah pasti. Nah, dan itu udah nggak usung gitu, mesti usung gitu kan ke dunia. Jauh ya 2020 masih kena kerung batok, masih kena kayak gituan kan, bukan wayahna gitu. Gitu. Kira-kira dari Ambari ini mengakomodir ideologi berkesenian yang seperti apa sih? Tadi kan udah diceritakan latar belakang Chief Hawkeye dengan menampilkan kembali mitologi tradisional postmodernis gitu ya. Nah, tapi kalau dari Ambari-Ambari yang lain itu lebih seperti apa gitu, biar kita ada gambaran gitu. Oh ya, dari awal kan tadi udah saya sebutkan ya bahwa filosofi kita itu orang gila. Filosofi. Jadi pola pikir orang gila itu yang kita sadur gitu ya, kita pergunakan sebagai kerangka berpikir kita gitu. Ya kenapa? Jadi orang gila itu ya seperti itu. Dia sebebas-bebasnya hidup gitu ya, tanpa punya tendensi apapun gitu ya, yang maksudnya yang sifatnya menjurus terhadap hal-hal tertentu. Dia bebas berekspresi. Nah, cuman bedanya dengan orang gila ya kita punya tanggung jawab gitu aja, punya responsibility itu, punya kepedulian, kita punya dalam tanda petik akhlak gitu ya. Nah, tapi filosofi orang gila bahwa dia adalah hidupnya memperhatikan fenomena sosial, memperhatikan noumena gitu ya, aspek-aspek pendukung kehidupan yang memang tidak bisa dibantah lagi gitu, seperti hal-hal spiritualitas. Nah, itu kita pegang teguh. Lalu kita berkarya juga tidak harus melulu bertendensi untuk finansial misalnya gitu, tidak harus. Persis seperti orang gila. Orang gila melakukan apapun sebenarnya tanpa pamrih mereka. Nah, kita juga sebenarnya berkarya itu kan harusnya seperti itu kan gitu ya. Kenapa harus selalu pamrih gitu, harus selalu urusannya dengan finansial gitu. Padahal kan itu sisi baiknya aja gitu. Ada sisi baik yang lain gitu kan gitu. Nah, ini yang mungkin membedakan kita dengan yang lain. Kita tidak terlalu fokus terhadap hal itu, tapi kita fokus pada wilayah berkeseniannya aja, aksinya gitu. Aksinya bukan nggak penting juga gitu menjual karya sebenarnya. Kita juga masing-masing menjual karya gitu. Tapi kan itu tidak harus dijadikan tujuan utama lah gitu. Konteks kita adalah berkarya seekspresif mungkin gitu. Ini sebagai gambaran visual nih, bisa kasih deskripsi nggak sih, misalnya
perwatak Ambari BA yang lain itu karyanya seperti apa? Kalau misalnya Chief Ismet kan kita udah dapat gambaran. Yang digambarkan adalah makhluk mitologi gitu, dengan perubahan masa kini. Kalau misalnya karya-karya yang lain itu apakah realis atau kubistis atau apa gitu? Nah, itu sangat variatif kalau itu. Tapi rata-rata karya kami itu figuratif. Mungkin itu yang bisa jadi benang merahnya. Oke. Jadi Ambari itu muncul karena waktu itu kita di studio seni lukis ITB, kita melukis, mengerjakan tugas dengan karya-karya yang subject matter-nya itu adalah figur. Artinya karya-karya figuratif. Sementara senior-senior kita itu, waktu itu ya, sama dosen-dosennya adalah karya-karya yang abstrak gitu. Non-figuratif artinya. Karya-karya non-representasional. Sementara kita sangat representasional karyanya. Ada figurnya, subject matter-nya gitu. Ada narasi yang udah kentara banget gitu. Makanya kita dulu disebut Angkatan Jogja gitu ya. Karena hal itu. Gitu. Mungkin bisa ditarik benang merah karena karya-karya kami itu figuratif. Cuman itu aja sih. Kalau masalah style, gaya, pilihan segala macam itu sangat variatif. Dan saya yakin semua kelompok juga seperti itu. Jarang ada kelompok seni rupa yang membuat kelompok karena kesamaan style gitu. Rada jarang tuh. Tapi selalu karena kesamaan interpretasi, kesamaan persepsi, kesamaan sudut pandang, nah itu, atau kesamaan visi misi, rata-rata itu latar belakangnya. Bukan karena kesamaan karya gitu. Karena rada susah juga kan gitu ya. Rada susah kalau menyamakan karya, karena itu ekspresi. Ekspresi itu seperti selera. Rada susah disamakan gitu. Mun orang teu beuki rujak cingur, nya pasti itu bisa dipaksa kan gitunya. Ya. Teu beuki dukuhnya kumaha meusin diwawal-wawal ge Korea we tah. Jadi itu rada susah tuh di kalau wilayah ekspresi itu nggak bisa disamaratakan kan gitu. Benar. Wilayah gagasan apalagi. Gagasan itu lebih kompleks lagi gitu. Nah, berarti bisa dibayangkan ya pameran dari Ambari BA ini setelah sekian lama mati suri, mungkin bisa dibilang akan membawa kejutan-kejutan yang segar gitu. Yang tentu harapan gitu. Sejalan dengan apa yang terjadi secara kontekstual belakangan ini gitu. Betul. Sekarang. Jadi ya itu harapan kami lah. Kami terakhir ke pameran bersama itu 2014 ya, waktu itu di kampus Maranatha. Nah itu memang lumayan sukses ya, sangat sukses gitu. Nah dari situ kita masing-masing hidup lagi gitu ya, karena banyak kesibukan. Nah ini baru kita bisa join lagi, ngumpul lagi saat ini karena punya penderitaan yang sama mungkinnya gara-gara wabah pandemi itu gitu. Kita nggak bisa bertemu, nggak bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu. Kita semua terpenjara gitu, tersiksa gitu. Tapi kita akhirnya punya ide yang sama gitu. Untuk pameran donasi gitu. Ya mudah-mudahan luar biasa. Ya. Mudah-mudahan luar biasa. Ya mudah-mudahan seperti harapan Kang Miing tadi gitu. Ini akan membuat pencerahan lah buat yang lain. Tapi intinya mudah-mudahan kalau saya pribadi sih atau kami mewakili Ambari, mudah-mudahan donasi yang terkumpul banyak dan kita bisa menyalurkannya kepada pihak-pihak yang tepat gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan gitu karena ini pameran amal gitu ya, pameran sosial ya. Sangat sosial. Pedulian sosial. Motivasi halus ya kudu digeingkeun deui ya. Karena banyak kan penggiat seni rupa desain yang juga mereka bergerak sendiri-sendiri ataupun bersama. Yang perlu dijaga adalah konsistensinya untuk kita bisa saling sama-sama membangun menyehatkan kembali, memberi semangat, memberi obat, nuduhkeun kanu baraingu, kanu lolong, agingkeun pare gitu ya, ubaran keur nyeri. Ya dari apa ya? Tentunya apa yang paling kita kuasai dari seni rupa, dari desain, dari kebidanan yang lainnya. Nah, tetangga di Braga ini jadi salah satu program BCCF yang sebenarnya juga mengakomodir situasi yang terdampak pandemi seperti sekarang. Ketika temu sosial dalam tatap muka langsung sangat terbatas, ada keengganan, ada kewaspadaan yang akhirnya itu tidak terjadi, yang biasanya banyak potensi kerjasama, potensi kegiatan, potensi
apapun yang kiranya bisa membawa keselamatan kemakmuran bersama gitu, yang bisa menyelesaikan masalah dalam lingkup kota ya, karena BCCF ini Bandung Creative City Forum, forum kreatif untuk kota. Tentunya dengan tetangga di Braga, kita coba nyairan di barudak-barudak orang-orang gitu, komunitas-komunitas gitu, stakeholder, tokoh-tokoh yang kita bisa bergerak tidak lagi sporadis. Walaupun kita punya kecenderungan berkumpul kemudian saling berpecah belah, biasanya dinamika organisasi, dinamika kumpulan ya standar. Tapi dengan situasi seperti sekarang, juga dengan media digital online seperti sekarang, mudah-mudahan ada watak-watak lain yang akhirnya bisa mengikis watak-watak lama yang menjadi ganjalan gitu. Bareto unggal ngumpul deh kan, anu datang bisa tadi gitu kan, karena yang lain udah kayak enakan udah yang tapi dengan begini kita juga lagi mencari terus ini formulasi pattern konstruksi agar forum kota ini juga bisa tetap berjalan dan menjadi paling tidak menjadi wadah lah untuk kita berekspresi, untuk kita menyampaikan pendapat dan juga termasuk berkarya. Ini sekaligus promosinya Ampura, markas kami jangan ragu untuk mampir di Jalan Braga nomor 3 sebelah Gedung Majestic. Kami menempati gedung tua seberang Hotel Ibis. Itu Jalan Braga tuh ada 2 tuh, ada yang pendek, ada yang panjang. Kami yang di yang pendek. Tempatnya di situ ada Simple Kitchen, ada kafe. Simple Kitchen itu kafe, menunya kopi-kopi masa kini dari kopi Magma, Jempolan, bukan kopi abal-abal, juga menunya juga bisa dilihat di akun Simple Space 4. Secara fisik menyediakan fasilitas ruang terbuka berikut perangkat segala macam untuk berkegiatan kayak talk show, seminar, atau kegiatan workshop bisa diselenggarakan di sana. Secara administratif, secara jejaring kita juga bisa saling bertukar wawasan, bertukar bidang kerja gitu, untuk akhirnya bisa satu matra bersama dan bisa kerjasama apa yang bisa dikerjakan sama-sama itu. Seperti kayak gini misalnya dari bidang seni rupa, seni lukis, dan dimensi seni murni lainnya kayak patung, grafis lain sebagainya yang mungkin nanti akan ikut berpameran, kita bisa ikut Ichikibung gitu. Terinspirasi bagaimana gerakan sosial ini berlandas dari ideologi seni rupa yang memang mungkin banyak orang juga masih awam gitu, seperti apa sih seni rupa, seni murni yang sebenarnya juga harusnya bisa merakyat dan berdampak luas gitu. Ya yang geus kaburu-burit ya sudah kantor orang kebagian ada di edan halus kebagian ada di Cinogo. Tapi berurutannya benernya ada Mana? tina takbir heula terus gitu. Bisa diacak-acak gitu. Ramadan murtad dengan sepeda di ini paling telah mampir, sekarang bersisa 4 viewer, tidak mengapa. Ini talk show sekarang akan terekam harusnya ya, kalau tadi terputus dengan segala macam kendalanya. Dengan sisa-sisa yang masih terselamatkan akan terekam dan ditampilkan ulang di YouTube. Jadi kalaupun ada yang tidak bisa mampir hadir melihat live, bisa melihat kemudian di YouTube dan bisa melihat mencari informasi di sana tentang apa yang dibicarakan sekarang. Atau nuhun pisan akhir kata kepada Ize. Sebenarnya nama asli teh siapa sih? Kurang nyawa nggak Ismet Wungkul. Jadi Ize. Asli mah Freddy. Asli ding, Bray. Betul lah. Nanya asli ge tiga kelurahan. Pokoknya kalau mau mencari seniman si bapak yang satu ini, akunnya teh naon ngaranna teh? IJ Hawkeye. IJ Hawkeye. Beliau dikenal sebagai tenaga pengajar yang juga seniman, yang punya kelompok Ambari BA. Segala potensinya yang ingin dijajaki lebih jauh silahkan kontak langsung. Akhir kata kami dari Bandung Creative City Forum
dengan program Tetangga di Braga, mengucapkan terima kasih ya kepada Sama-sama, Chief Ming. Hawkeye yang mencoba mengepul-ngepulkan asap api unggun hingga akhirnya pesannya bisa dibaca oleh banyak orang melalui pamerannya. Kita simak bersama-sama tanggal 25 ya, jam berapa? Jam 4 sampai jam 6 pembukaan. Jam 4 sampai jam 6. Pantengin terus bagaimana koneksinya ke sana. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Sampurasun, Rahayu, Bes. Assalamualaikum Rahayu. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana. Waalaikumsalam. Nuhun Ming. Punten tadinya koreksina rada bujur. Ya, sami-sami. Sip. Nuhun sadayana. Dah, goodbye. Yuk.